Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Made selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan pajak. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salma Fitri dengan tiket interior 189. Di sini saya akan mereview beberapa pertanyaan yang telah ditugaskan sesuai dengan nomor yang telah saya dapatkan, yaitu nomor 29, yang berisikan kumpulan hasil keputusan banding yang diajukan oleh wajib pajak ke pengadilan pajak sesuai dengan salinan putusan nomor PUT 002992-15/2020-PP-M-3A tahun 2022. Baik, untuk pertanyaan pertama mengenai sengketa pajak yang diajukan permohonan banding oleh wajib pajak. Pada pokok sengketa dalam perkara ini, permohonan banding telah mengajukan keberatan kepada terbanding dengan surat nomor B.010-DILM-LTG /FIG-I-2019 tanggal 30 Januari 2019. Yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah yaitu koreksi terbanding yang tidak disetujui oleh pemohon banding untuk tahun pajak 2014 dengan rincian bahwa yang pertama itu ada koreksi harga pokok penjualan, yang dimana bahwa pemohon banding ini tidak setuju terhadap koreksi terbanding karena ketidaksesuaian antara jumlah koreksi biaya gaji HPP oleh terbanding dengan jumlah dalam argumen yang disampaikan permohonan terbanding. Lalu yang kedua itu ada koreksi biaya usaha lainnya, yang dimana pemohon banding bermaksud menyampaikan bahwa terbanding. Dalam hal ini peneliti keberatan di dalam surat pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan nomor S-2093-PJ.11-2019 pada tanggal 4 Desember 2019 mencantumkan pada kolom dasar dilakukan koreksi dalam keberatan, di mana terbanding berpendapat bahwa biaya office kitchen dan biaya rekreasi, seragam, perlengkapan, termasuk dalam pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya. Hal ini terbanding telah memiliki pendapat yang sama dengan pemohon banding bahwa biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai tahapan pemeriksaan yang sudah dialami wajib pajak sebelum wajib pajak mengajukan banding. Yaitu dengan tahapan pertama, yang dimana pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak untuk tahun pajak 2014. Kemudian, pemeriksaan pajak menemukan adanya biaya promosi dan representasi yang tidak didukung oleh dokumen pendukung yang memadai. Lalu, berdasarkan hasil pemeriksaan, DJP menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dan wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut. Kemudian, keberatan ditolak oleh DJP karena dianggap tidak memenuhi ketentuan formal, sehingga wajib pajak mengajukan permohonan banding ke pengadilan pajak. Wajib pajak mengajukan keberatan atas koreksi DJP dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu biaya promosi dan representasi yang dibebankan, merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan usaha dan untuk mendapatkan penghasilan, atau bisa kita sebut prinsip 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian, pengeluaran tersebut telah didukung oleh bukti, yaitu seperti faktur, nota, kwitansi, dan telah dicatat dalam pembukuan secara wajar. Selanjutnya ke pertanyaan 3, yaitu mengenai alasan wajib pajak tidak setuju atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPP atau DJP. Kemudian, wajib pajak juga menyatakan telah menyusun daftar nominatif, akan tetapi formatnya tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh DJP. Lalu, surat banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengujian banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP, serta Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dan koreksi positif harga pokok penjualan dan koreksi positif biaya usaha lainnya seharusnya dibatalkan. Selanjutnya ke pertanyaan 4, yaitu mengenai tanggapan Direktorat Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pokok-pokok sengketa pajak. Direktorat Jenderal Pajak memberikan tanggapan bahwa pemohonan terbanding tidak dapat menjelaskan selisih atas ketidaksesuaian perhitungan koreksi saat proses pemeriksaan, yaitu dokumen rekonsiliasi pajak penghasilan pasal 21 tahun 2014 yang diserahkan oleh pemohon banding pada saat proses pemeriksaan disandingkan dengan pelaporan SPT masa pajak penghasilan pasal 21 masa pajak Januari sampai dengan Desember 2014, sehingga seharusnya pemohon banding dapat menjelaskan dengan tepat selisih angka dalam koreksi tersebut. Kemudian ada beberapa bukti pengeluaran yang tidak mencantumkan informasi yang cukup, seperti nama penerima, tujuan pemberian, dan kaitannya dengan kegiatan usaha.
Kemudian, pengeluaran dianggap tidak memiliki hubungan langsung dengan penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak. Kemudian yang terakhir ada surat banding nomor B.022 garing DILM strip LTG garing FIC garing 2 garing 2020 pada tanggal 28 Februari tahun 2020 yang memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian kita ke pertanyaan kelima, yaitu mengenai hasil keputusan banding oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim Pengadilan Pajak memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut, yaitu yang pertama, ada pengeluaran biaya promosi dan representasi dapat dibebankan sepanjang memenuhi syarat formal dan material sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan. Kemudian, wajib pajak mampu menunjukkan sebagian bukti pendukung yang memadai terkait biaya promosi dan representasi. Namun, sebagian lainnya, bukti yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan atau tidak relevan dengan kegiatan usaha. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan banding sebagian, sehingga sebagian koreksi DJP dibatalkan dan sebagiannya lagi tetap dipertahankan dengan perhitungan pajak yang harus dibayar, yaitu menjadi penghasilan neto senilai Rp52.675.726.627. Kemudian kompensasi kerugiannya menjadi Rp0. Penghasilan kedap pajaknya senilai Rp52.675.726.627. Kemudian penghasilan terutangnya senilai Rp13.938.931.657. Kredit pajaknya senilai Rp12.872.510.250. Kemudian pajak yang kurang atau lebih bayarnya itu senilai Rp296.421.407. Kemudian sanksi administrasi bunga pasal 13 ayat 2 KUP itu senilai Rp142.282.275. Dan yang terakhir ada pajak yang masih harus dibayar, yaitu senilai Rp438.703.682.000. Sekian review yang bisa saya jelaskan mengenai kumpulan hasil keputusan banding yang diajukan oleh wajib pajak ke Pengadilan Pajak sesuai dengan salinan putusan nomor PUT 002915/2020/PP/M.3A tahun 2022. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.